Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Ekstraisi Channel, selamat bertemu kembali dengan kami di cerita kisah nyata misteri. Nah pemirsa, di episode kali ini kami akan menceritakan kisah nyata yang kami dapat dari seorang narasumber bernama Umar, berusia 45 tahun. Dan di sini Umar akan menceritakan kisah adiknya yang bernama Yadi, dan saat kejadian 10 tahun yang lalu, di mana saat itu adiknya Umar berusia 14 tahun. Seperti apa ceritanya? Sebelum ke ceritanya, jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe biar channel kami bisa berkembang. Cerita ini kami beri judul Nyalindur. Seperti apa ceritanya? Dan inilah ceritanya. Menurut kami cerita ini sangatlah aneh atau sangatlah unik pemirsa. Kita mungkin sudah tahu atau sering mendengar orang yang nyalindur. Orang Sunda bilang nyalindur. Jadi nyalindur itu berjalan di saat sedang tertidur. Nah, jadi Umar ini menceritakan adiknya yang kebiasaan nyalindur atau berjalan ketika sedang tidur terlelap. Jadi pemirsa, waktu itu Umar dan teman-temannya biasa berkumpul di rumah Umar, begadang sambil ngopi dan sambil main gitar. Nah, hampir setiap malam Umar menyaksikan adiknya yang bernama Yadi itu sering berjalan atau keluar dari rumah, padahal dengan mata terpejam atau sedang terlelap tidur. Biasanya kalau melihat adiknya berjalan seperti itu, Umar langsung membawa Yadi untuk masuk lagi ke dalam rumah dan menyadarkannya, lalu Yadi pun tertidur kembali. Dan kejadian itu bukan cuma satu kali pemirsa, jadi Umar sering sekali memperhatikan Yadi adiknya tersebut di saat tertidur, bangun dengan mata masih tetap tertidur atau terpejam. Jadi Yadi itu sering keluar rumah, tetapi Umar dan teman-temannya selalu membawa Yadi kembali ke dalam rumah atau menyadarkannya, dan Yadi pun kembali tertidur. Nah, pada suatu malam pemirsa, saat itu memang Yadi sedang begadang hampir jam 1 dini hari. Saat itu Umar dan teman-temannya sedang berkumpul di luar rumah, sedang ngopi-ngopi dan berbincang-bincang. Nah, saat itu tiba-tiba Umar melihat adiknya berjalan kembali dengan mata yang terpejam keluar dari rumah. Nah, di situ teman-temannya Umar itu bersepakat untuk tidak menyadarkan terlebih dahulu Yadi. Jadi mereka berinisiatif untuk mengikuti Yadi kemana kalau nyalindur itu dan kemana tujuannya Yadi berjalan. Nah, saat itu Umar merasa was-was juga, takut terjadi apa-apa. Namun saat itu teman-temannya Umar bersepakat, tenang saja katanya. Kita akan terus memantau Yadi, berjalan di belakang Yadi, mengintip sebenarnya kalau nyalindur itu apa yang dilakukan dan apa yang akan dilakukan oleh Yadi adiknya tersebut. Nah, lalu Umar pun merasa penasaran sebenarnya nyalindur itu apa yang dilakukan dan kenapa orang-orang bisa nyalindur atau terbangun berjalan saat tertidur lelap. Nah, di situ Umar pun penasaran dan mengiyakan kesepakatan teman-temannya untuk melihat atau mengikuti Yadi dari belakang. Nah, pemirsa, jadi saat Yadi keluar dari rumah dengan mata terpejam atau tertidur, nah di situ Umar dan teman-temannya mengikuti Yadi dengan jarak sekitar 10 meter supaya Yadi tidak terganggu atau tidak terbangun saat berjalan. Jadi
Umar dan teman-temannya itu mengikuti sekitar 10 meter di belakang Yadi. Yadi pun masih terus berjalan, dan yang anehnya Yadi itu berjalan hampir masuk ke hutan atau ke kebun yang ada di sekitaran rumah Umar. Memang ke perkebunan atau ke hutan itu tidak terlalu jauh. Nah, di situ teman-temannya Umar dan juga Umar terus mengikuti Yadi, terus memperhatikan Yadi, menjaga dari sesuatu hal yang tidak diinginkan. Namun mereka mengikuti Yadi secara mengendap-endap supaya tidak diketahui oleh Yadi sendiri. Padahal mungkin meskipun mereka mengikutinya dari jarak dekat karena Yadi memang sedang tertidur, namun berjalan pasti Yadi juga tidak akan mengetahui siapa yang mengikuti atau ada orang yang mengikuti. Nah, singkat cerita, sampailah Yadi ke salah satu tempat. Di situ Yadi duduk dan Umar dan teman-temannya tetap mengendap-endap memperhatikan apa yang akan dilakukan Yadi di saat nyalindur seperti itu. Karena malam itu memang sedang terang-terangnya malam bulan purnama, jadi Umar dan teman-temannya itu bisa melihat dengan jelas apa yang dilakukan Yadi saat nyalindur tersebut. Dan saat itu Yadi duduk di salah satu tempat. Tempatnya itu di bawah pohon yang cukup lumayan besar. Umar dan teman-temannya merasa semakin penasaran. Di saat Yadi sedang duduk, tiba-tiba Umar dan teman-temannya melihat beberapa anak seusia Yadi yang mendekat ke arah Yadi. Dan di situ Umar dan teman-temannya melihat Yadi itu sedang berbincang-bincang dengan makhluk-makhluk sebaya dengan Yadi. Jadi Umar dan teman-temannya sudah yakin kalau orang-orang itu bukanlah manusia atau bukanlah makhluk seperti Yadi, melainkan makhluk gaib. Nah, di situ karena Umar dan teman-temannya melihat orang sebaya atau anak-anak sebaya Yadi itu datang dengan menggunakan pakaian serba putih semuanya, dan di situ wajah dari anak-anak yang mendekati Yadi itu wajahnya pucat. Namun yang anehnya cara berjalan pun tidak seperti layaknya manusia, melainkan jadi seperti setengah terbang. Jadi setiap anak-anak yang mendekati Yadi itu seolah berjalan setengah terbang dan seperti tidak memakai kaki cara jalannya. Umar dan teman-temannya terus memperhatikan Yadi dan sosok-sosok anak-anak sebaya tersebut. Dan di situ terlihat Yadi seperti berbincang-bincang dengan teman-teman sebayanya tersebut. Dan di situ namun Yadi saat berbincang-bincang dengan mata yang tetap terpejam, mungkin tetap tertidur pemirsa. Jadi di bawah sadarnya Yadi itu berbincang-bincang dengan sosok anak-anak sebaya Yadi. Jadi sosok anak-anak yang mendekati Yadi itu ada sekitar 6 orang atau 6 sosok. Namun di situ wajah dari anak-anak tersebut semuanya hampir mirip, tidak ada perbedaan, semuanya hampir sama, wajahnya pun hampir sama, postur tubuhnya hampir sama dan hampir sebaya dengan Yadi. Namun wajah dari sosok anak-anak tersebut wajahnya mirip atau sama dengan menggunakan pakaian serba putih, wajahnya juga pucat. Namun dan cara berjalan pun seperti terbang atau seperti melayang, tidak berjalan sebagaimana mestinya menggunakan kaki. Di situ terlihat Yadi dan sosok anak-anak tersebut itu seperti berbincang-bincang, namun Umar dan teman-temannya tidak mendengar, tidak bisa mendengarkan dengan jelas perbincangan mereka karena memang suaranya pun tidak seperti layaknya suara manusia, melainkan seperti suara burung. Yang mereka dengar hanya suara dari Yadi sendiri yang terdengar dengan jelas.
Di situ Umar dan teman-temannya sangat merinding sekali melihat apa yang dilihatnya, melihat fenomena yang terjadi pada Yadi di saat Nyalindur. Namun di situ Umar dan teman-temannya tetap terus memantau, memperhatikan gerak-gerik Yadi dan sosok-sosok tersebut karena takutnya ada hal yang tidak diinginkan. Namun setelah Yadi dan sosok teman-temannya itu berbincang-bincang, tidak lama kemudian Yadi pun berdiri dan berjalan kembali menuju ke rumahnya. Nah, di situ si sosok teman-temannya itu tidak mengikuti dan ternyata hanya dia memperhatikan Yadi. Lalu si sosok-sosok anak-anak tersebut pun kembali pergi, menghilang dan entah kemana. Nah, di situ Umar dan teman-temannya pun cepat mengikuti Yadi yang berjalan menuju ke rumahnya. Nah, di situ Umar dan teman-temannya terus mengikuti Yadi dengan jarak agak dekat, tidak 10 meter, tapi kali ini sangat dekat, hampir 5 meteran. Nah, di situ Umar dan teman-temannya terus mengikuti Yadi, lalu Umar pun mencoba mendekati Yadi dan menyadarkan Yadi. Nah, di situ Yadi tersadar. Di situ Yadi merasa heran dengan apa yang terjadi. Nah, lalu Umar pun dan teman-temannya langsung membawa Yadi ke rumah dan bertanya kepada Yadi apa sebenarnya yang terjadi kepada Yadi di saat Yadi Nyalindur. Ternyata pemirsa, kata Yadi mengatakan yang dirasakan Yadi itu bermimpi berjalan menemui teman-temannya yang ada di rumah mewah, katanya pemirsa, padahal saat itu tidak ada rumah, yang ada hanya pohon besar. Namun Yadi mengatakan kalau kejadian itu adalah Yadi itu bermimpi untuk menemui teman-temannya yang ada di hutan dan berada di rumah besar tersebut. Jadi yang dialami Yadi itu di saat Nyalindur itu seperti mimpi, pemirsa. Jadi seperti kita di kehidupan nyata, kita berjalan seperti layaknya kehidupan biasa, kehidupan normal, namun di saat dirinya tidak sadar atau sedang tertidur lelap. Nah, pemirsa, itulah kisah yang diceritakan Umar kepada kami tentang kisah adiknya yang sering nyalindur atau berjalan di saat tertidur, dan ternyata memang di saat nyalindur itu seolah-olah jiwa atau sukmanya seseorang itu dikendalikan oleh salah satu makhluk. Namun walau alam bisawab, pemirsa, jadi belum jelas pasti. Namun itulah yang dialami Yadi, yang diceritakan Yadi di saat Yadi mengalami Nyalindur. Nah, pemirsa, itulah kisah misteri singkat yang diceritakan Umar kepada kami tentang adiknya yang Nyalindur. Namun apapun yang terjadi, semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala mara bahaya dan dijauhkan dari segala hal yang tidak kita inginkan. Mudah-mudahan penonton atau pemirsa memahami apa artinya lindur, dan mungkin tidak semua orang bisa mengalami nyalindur tersebut, hanya beberapa orang atau hanya sebagian orang yang suka nyalindur atau berjalan di saat tertidur. Nah, pemirsa, sampai di sini dulu. Tunggu kembali kisah kami yang nyata, karena kami bukan rekayasa, menceritakan kisah-kisah nyata dan bukan rekayasa. Sampai bertemu kembali, dan buat siapapun kami mohon dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe biar channel kami bisa berkembang. Dan buat siapapun yang selalu mendukung channel kami doakan sehat selalu, panjang umurnya, dan murah rezekinya. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Sampai di sini dulu pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.